Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi di Berita Baso Palembang edisi Minggu 28 Januari 2024. Bersama kulo Rizky Amrina. Dan kulo Lis Hapsari Prihatini, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Canda di Muka. Payo kita simak dua Berita Baso Palembang hari ini. Ratus rumah warga di 3 kecamatan di Kabupaten Lahat digenangi banyu akibat hujan yang mengguyur dengan intensitas tinggi. Pangdam 2 Sriwijaya ninjau lokasi banjir Kota Pagaralam bersama PJ Wali Kota dan Kapolres Pagaralam. Dan pemirsa, ini dia Berita Baso Palembang selengkapnya. Kita ikuti berita yang pertama. Hujan yang ngeguyur dengan intensitas tinggi, 3 kecamatan di Kabupaten Lahat terendam banyu. Ketiga kecamatan tersebut, Jarai, Fajar Bulan, dan Sukamerindu, ngebuat 500 rumah warga digenangi banyu. Hujan diperkirakan sekitar pukul 3 pagi yang cukup deras membuat luapan banyu sungai masuk ke dalam rumah warga. Salah sikapnya Kecamatan Jarai. Dari data sementara, banjir merendam beberapa desa, di antaranya Desa Pelajaran, Pamasalak, Nantigiri, Sadan. Warga 3 desa yang berdekatan tersebut mulai ngaman ke barang-barang penting di rumahnya. Selain itu, bahan makanan warga sudah terendam, sehingga warga kesulitan untuk dapat ke makanan. Warga Pelajaran Faisal ngatoke ketinggian banyu sudah mencapai 1 meter, sehingga membuat rumah mulai terendam banyu. Hujan ini sekitar jam 3 dini hari, hujan memang sangat lebat. Jadi curah hujan memang sangat lebat karena di sini desa kami ini kan ada 2 sungai. Satu sungai Lintang sama sungai Hitam namanya kan. Nah, kedua sungai ini meluap karena sudah tidak ngikuti lagi saluran air itu kan, ikutan jalur air. Jadi masuk kampung. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Lahat Anantang atau ke data sementara tercatat 500 rumah warga yang terdampak. Pihaknya juga bersama TNI dan Polri telah melakukan evakuasi warga. Hujan dengan intensitas yang cukup tinggi melanda beberapa wilayah dalam Kabupaten Lahat, yaitu Kecamatan Jarai, area, kemudian Kecamatan Sukamerindu, dan Kecamatan Fajar Bulan. Kecamatan Jarai itu terdiri dari Desa Sadan, Desa Pamasala, Nantigiri, dan Desa Pelajaran. Kemudian di Sukamerindu itu Desa Sukaraja dan Desa Tanjung Agung. Di Kecamatan Fajar Bulan ada 3 desa, yaitu Desa Benua Raja, Desa Gunung Sakti, dan Desa Pulau. Tomia Ditobari, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Kesiapan Polres Musi Banyuasin jelang pelaksanaan pemilu 2024 pada tahap pergeseran logistik KPU agak nak nyiap ke perahu karet di daerah perairan yang rawan banjir. Sementara ratusan personil polisi akan disiagakan untuk ngawal logistiknya. Kondisi bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin sampai ini masih merendam pemukiman warga sampai ke jalan perkampungan, desa dan kecamatan. Untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, Polres Muba nyiap ke peralatannya juga personilnya supaya proses distribusi logistik KPU di Muba ke PPK kecamatan sampai ke TPS. Kapolres Muba AKBP Imam Sapiin jelaskan, pihaknya telah menyiaga ke ratusan personel Polres Muba, sekitar 400 personel termasuk personel BKO dari Polda Sumsel 125 wong. Ada beberapa yang sudah disampaikan karena TPS-nya itu menyeberangi sungai, jadi disiapkan bantuan. Nanti kami berkoordinasi dengan Pol Air milik kita maupun dengan BPBD. Ada beberapa perahu karet yang akan kita siapkan untuk membantu proses distribusi logistik nanti yang TPS menyeberangi sungai. Untuk personel kami sudah mempersiapkan beberapa personil dari Polres, ada
400 lebih yang kita siapkan, yang nanti juga di backup dari Polda sekitar 110 personil untuk melaksanakan TPS nanti pada tahap pungut dan hitung suara. Daerah terjauh dan susah dijangkau nak diprioritas ke untuk antisipasi dan koordinasi dengan pihak desa yang terdampak banjir supaya ngelapor ke kondisi wilayahnya kalau masih terendam banjir. Dari Musi Banyu Asin, Iwan Arianto, TVRI Sumsel ngelapor ke. Banjir di Kabupaten Musi Banyu Asin ini terus naik dan ngegenangi kota Sekayu. Sedangkan warga yang nginep di pengungsian makin banyak, nyampe ratusan warga. Banjir luapan Sungai Musi terus naik tiap harinya. Dalam 2 minggu terakhir, ketinggian banjir sedalam 1 hingga 3 meter, utamanya di kota Sekayu. Merendam pemukiman warga, akses jalan keluar masuk perkampungan juga ikut terendam hingga setengah meter. Banjir juga sudah masuk rumah warga dan terpaksa mengungsi di posko pengungsian. Kadinsos Muba Ardiansah jelas pihaknya bersama dinas terkait sudah menyiapkan 3 posko pengungsian kesehatan. Sedangkan dapur umum ada 2 tempat dan warga korban banjir makin banyak dalam 2 hari ini. Kami dari pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin bersama kecamatan dan dari Polres dan juga dari Koramil dan Din berjibaku berkolaborasi untuk membantu para masyarakat yang terdampak banjir sehingga mereka bisa mengungsi di tempat pengungsian dan mereka mendapat pelayanan dari kami pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin. Ini luapan banjir terus Pak, pengungsiannya apa terus mengungsi warga korban banjir ini Pak? Ya saat ini semakin hari semakin bertambah yang mengungsi. Saat ini saja kami sudah membuka 3 posko pengungsian dan hari ini sudah full semua. Kurang lebih ada 207 jiwa dan 75 KK dan ini terus bertambah terus pengungsinya. Berapa hari fungsi? 3 hari. 3 hari. Ini rumahnya sudah lama apa? Banjir. Dalam ingin pinggang, dalam rumah. Masuk rumah ya? Dalam rumah ingin pinggang, di jalan ingin toko. Di warga mana itu? Warga Kampung 5 Soak Baru. Terus untuk apa? Harta benda gimana Bu? Tenggelam galek apa basah galek apa gimana? Basah galek, suai yang ngambil. Jadi mesti sama siapa di sini? Sama suami. Dari catatan Dinsos Muba, terdapat 53 KK atau 206 jiwa yang netep di posko pengungsian, yakni di asrama haji, pusat pelatihan guru, dan rumah singgah. Namun bila korban banjir makin banyak, sehingga dipindahkan di lokasi pengungsian baru. Dari Musi Banyu Asin, Iwan Arianto, TVRI Sumsel ngelapor ke. Karena ada di tepian Sungai Lematang dan rentan bencana banjir. Warga desa Lubuk Sepang Lahat minta supaya dibangunkan tembok penahan banjir. Lokasi desa yang paling rawan banjir ialah Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. Desa ini ada di tepian Sungai Lematang. Akanat Haris ngatoke pejabat Kades Lubuk Sepang sebagian langkah antisipasi ngusul ke dibangun tembok penahan banjir sepanjang 1 km. Tembok penahan ini bisa jadi penopang kalau arus Lematang membesak karena sikos banjir bandang jadi bencana tahunan. Saat musim hujan nyebab ke warga desa trauma. Itu baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Lahat. Untuk Desa Lubuk Sepang ini kami mengusulkan untuk pembangunan tembok penahan permanen dan penormalisasi arus sungai Lematang untuk mengurangi abrasi atau kikisan air Lematang ke pinggiran ke pemukiman penduduk dan bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Karena mengingat ini kejadian untuk di Desa Lubuk Sepang ini boleh dikatakan katakanlah tiap tahun terjadi. Sementara Camat Pulpin Antoni ngatoke sudah minta pemerintah desa untuk membahas seberapa urgent kebutuhan tembok penahan bagi warga desa Lubuk Sepang saat agenda musim tingkat kecamatan juga kabupaten sehingga bisa jadi pembangunan skala prioritas yang memang mesti cepat untuk dibangun. Ini kita sudah koordinasi termasuk dengan Pak Kades untuk dimasukkan ke Musrenbang untuk pekerjaan prioritas untuk
sepanjang aliran sungai ini, khususnya di Desa Lubuk Sepang ini, untuk dipasang paku bumi. Rivaldo Putrawansa, Tim Liputan TVRI Sumsel, ngelapor ke. Saudara, Pangdam 2 Sriwijaya ninjau lokasi titik banjir Kota Pagaralam sama PJ Wali Kota dan Kapolres Pagaralam. Titik banjir ada di kawasan depan dan belakang SMA Negeri 1 Pagaralam dan kawasan belakang PU Kecamatan Pagaralam Utara. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam bersama rombongan PJ Wali Kota Pagaralam dan Kapolres Pagaralam nyingok langsung banyu sungai betung yang di dekat pemukiman warga. Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Yanuar Adil ngatoke penyebab banjir diperkirakan banyaknya material pohon yang terbawa arus sehingga nyangkut ke jembatan dan tertahan sehingga banyu keluar Sungai Musi masuk ke rumah warga sekitar. Pihaknya juga ngimbau kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai di musim hujan ini selalu waspada terhadap luapan sungai, apalagi ketika hujan. Untuk antisipasi ke depan, TNI dan Polri ngelaku ke penanaman pohon. Selain itu juga TNI Polri sudah nyiap ke tenda darurat dan dapur umum, juga peralatan lainnya, apabila kalau terjadi bencana yang lebih besar lagi. Tadi kita sudah turun memberikan bantuan pada masyarakat ya, dengan memberikan sembako. Dan saya juga menghimbau pada masyarakat agar di saat-saat sekarang musim hujan ini agar selalu waspada, khususnya yang di pinggiran sungai. Dan antisipasi ke depan, pihak TNI Polri juga sudah mensiasati dengan mengadakan penanaman pohon, khususnya di daerah-daerah tempat penampungan air. Tomyadi Tobari, Tim Liputan TVRI Sumsel, melaporkan. Pemirsa, di musim pancaroba mainiari banyak tersebar penyakit yang membahayakan. Salah sikoknya penyakit DBD yang harus sama-sama kita keruankan. Oke, kita iklan ya. Berdasarkan instruksi PJ Bupati Banyuasin melalui Camat Lurah Samo Kades di seluruh Kabupaten Banyuasin untuk ngelaksanakan gotong royong cegah penyakit DBD, puluhan masyarakat RT 29 RW 05 Kelurahan Tanah Mas bergotong royong bersih ke selokan sampai Banyugot lancar. Motong rumput dan buang ke sampah. Menurut Ambardi, Ketua RT 29 Perumahan Ashar, gotong royong ini dilakukan untuk cegah penyakit DBD. Selain untuk kebersihan lingkungan, juga untuk cegah banjir. Dengan semangat tinggi, puluhan masyarakat bahu-membahu bersih ke lingkungannya. Kami diinstruksikan dari Kabupaten Banyuasin, dari Pak Bupati, Pemkab Banyuasin, Pak Camat, Pak Lurah, giat gotong royong menanggulangi masalah DBD. Dan kami instruksikan juga kepada masyarakat, alhamdulillah antusias masyarakat beramai-ramai berbondong-bondong mengiatkan gotong royong bersama-sama untuk menghindari adanya DBD. Ketua RT 29 juga melakukan fogging di lingkungan perumahan penduduk. Dari Banyuasin, Indra Utama, Tim Liputan TVRI Sumsel ngelapor ke. Tetap di berita Baso Palembang. Oke, sip. Di saat dunia sedang dalam keadaan penuh tantangan, peperangan, krisis lingkungan, dan pangan jadi ancaman. Kita tentu tak bisa tinggal diam. Kita butuh pemimpin yang bukan saja kuat dan berani, tapi sekaligus dikenal dan memiliki reputasi mendunia. Pemimpin yang mempersatukan, menciptakan rasa damai untuk Indonesia yang berdaulat. Prabowo Gibran. Saudaraku, masyarakat Sumatera Selatan, mari kita bangun Indonesia bersama Partai Amanat Nasional nomor urut 12. Demi kemajuan Sumatera Selatan, saya akan berjuang keras membawa aspirasi masyarakat Sumatera Selatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aries Irwan Wahyu, SSTPI MSI, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun emas TPRI Sumatera Selatan. Semoga TPRI Sumsel makin di hati masyarakat dengan berbagai program acara yang menarik. Teruslah berkarya bersama membangun Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada TPRI Sumatera Selatan di usia yang 50 tahun, setengah abad. Semoga TPRI Sumatera Selatan makin berkibar, makin jaya, mencerdaskan kehidupan rakyat Sumatera Selatan dengan informasi yang menghibur dan mendidik serta mencerahkan. Tetap kreatif, inovatif, dan adaptif dengan perkembangan zaman. 50 tahun TPRI Sumatera Selatan terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim medis dan karyawan Rumah Sakit Pusri mengucapkan selamat ulang tahun emas Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Selatan. Semoga TVRI Sumsel semakin dekat dengan masyarakat melalui program penyiaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Teruslah berkarya bersama membangun Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ria Wilastri, Kepala SMA Negeri 1 Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun emas untuk LPP TPRI Sumatera Selatan. Semoga semakin di hati masyarakat dengan berbagai program yang menarik dan berkualitas. Teruslah berkarya untuk membangun Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Astoni, Kepala SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa, Kementerian Pertanian, mengucapkan selamat ulang tahun emas LPP TPRI Sumatera Selatan. Jayalah selalu, terus berkarya membangun Sumatera Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa masih nyaksi ke Berita Baso Palembang. Pak, yuk kita ikuti informasi pemilu 2024. Polres Empat Lawang metake 3 zona daerah rawan pemilu. Dari ketiga zona itu, Siko yang dianggap rawan becak lapas kelas 2B tebing tinggi. Jelang pemilu 2024 yang tinggal ngitung hari, Polres Empat Lawang ngelaku ke dan nyiap ke juga ngaman ke pemilu. Untuk ngaman ke pemilu diantaranya netap ke daerah rawan atau zona rawan konflik di Pilpres. Kapolres Empat Lawang AKBP Dodi ngungkap ke pihaknya fokus sama pengamanan di lapas pas Pilpres, sementara daerah lain di 10 kecamatan di Empat Lawang dianggap aman dan kondusif. Jadi sampai sekarang pun yang pasti kita sudah memetakan zona-zona yang berada di wilayah Kabupaten Empat Lawang. Jadi dari tiga daerah
kerawanan yang ditentukan, kita hanya memiliki satu daerah yang rawan, itu pun adalah lapas kelas 2B di Empat-Lawang. Selebihnya TPS tersebut masuk kategori kurang rawan saja. Dalam pemilu serentak Polres Empat-Lawang melakukan pengamanan dan menerjunkan 300 uang personil yang dibagi di setiap TPS yang tersebar di Kabupaten Empat-Lawang. Diharapkan pesta demokrasi pemilu 2024 ini, terkhusus di Kabupaten Empat-Lawang, bisa berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali. Dari Empat-Lawang, Dia Anggraini melaporkan. Saudara, jelang pencoblosan Komisi Pemilihan Umum Daerah Pagaralam, narget ke tingkat partisipasi warga Pagaralam yang milih sebanyak 90%. Target tersebut berdasarkan sosialisasi yang dilakukan dan dari hasil pemilu 5 tahun yang lewat. Pemilihan umum 2019 partisipasi pemilih sebanyak 86%. Capaian tersebut bisa dijadikan indikator partisipasi pemilih. Dan 2024 Komisi Pemilihan Umum Daerah Pagaralam narget ke 90%. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Pagaralam Ibrahim Putra ngatoke selain upaya sosialisasi yang dilakukan sampai ke daerah melalui media cetak, radio, medsos, dan televisi. Pihaknya didukung dengan kondisi pertanian yang ini masih belum musim kopi, yang rata-rata sebagai mata pencarian warga Pagaralam. Sehingga warga punya kesempatan untuk guna ke hak pilihnya dan datang ke tempat pemungutan suara. Pihaknya juga ngimbau masyarakat pacak guna ke hak suara mereka. Target kita untuk partisipasi pemilihan untuk pemilu 2024, KPU Pagaralam menargetkan 90% untuk pemilihan pada pemilu tahun ini. Untuk pemilihan sebelumnya, target yang dicapai 86%. Upaya yang dilakukan oleh KPU Pagaralam saat ini yaitu mengupayakan atau melakukan sosialisasi sesuai tingkatan masyarakat yang dari generasi Z dan lain-lain. Tomia Ditobari, Tim Liputan TVRI Sumsel, ngelapor ke. Mahasiswa terutama yang tengah peloi program kuliah kerja nyata turut bertanggung jawab terhadap suksesnya pemilu 2024. Untuk ngelaku ke bermacam cara untuk ngajak masyarakat guna ke hak suaranya. Jero program KKN, mahasiswa tidak baik nerap ke ilmu yang didapatnya dari bangku kuliah. Di tahun politik cak sekarang ini, mahasiswa pacak juga ngenjuk pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu bagi kelangsungan pembangunan. Dr. Ali Dahwir, Rektor Unpal ngatoke, mahasiswa yang jalan ke tugasnya di tahun politik punya misi ngajak masyarakat di lokasi KKN nyipta ke pemilu yang aman dan damai. Untuk tahun ini, peran serta Gen Z dalam pemilihan ini adalah lebih dari 60%. Oleh sebab itu, kita harus mensupport mereka bahwa memang pemilihan umum ini sangat berguna, sangat penting bagi demokrasi di Indonesia ke depannya seperti itu. Dan Rem 044 Gapo Brigjen TNI M. Thohir ngungkap ke mahasiswa harus pacak ngenjuk contoh kepada masyarakat karena sejarah nunjuk ke di tangan pemudalah kemajuan bangsa ini terwujud. Jadi saya berharap adik-adik jangan golput, harus ikut menentukan nasib bangsa ini ke depan. Kalau adik-adik ini golput, tidak ikut menentukan nasib bangsa, kalau ke depan ternyata pemimpinnya tidak seperti yang diharapkan, yang salah berarti kita semua, termasuk adik-adik para pemuda. Adik-adik mahasiswa juga bisa menjaga, ini pesan dari Bapak Wali Kota juga, menjaga kondusivitas ya suasana. Karena adik-adik mahasiswa ini adalah tentunya pemuda-pemuda yang energik, generasi penerus bangsa. Di tangan mereka, di pundak mereka lah masa depan bangsa kita berada. Untuk itulah adik-adik mahasiswa tentu bisa memberikan contoh suri tauladan kepada masyarakat luas. Apalagi adik-adik mahasiswa ini adalah kalangan-kalangan terdidik yang itu bisa menjadi suri tauladan bagi masyarakat luas, termasuklah dalam hal menjaga kondusivitas. Karena Sumsel, Palembang adalah alhamdulillah sudah menjadi zero konflik ya, zero konflik.
Dalam tahun politik ini, 200 mahasiswa Universitas Palembang dari 4 fakultas ngelaku ke KKN dari 29 Januari sampai 2 Maret 2024. Berkaitan dengan rencana kegiatan Pilpres dan pemilihan legislatif pada tahun 2024 ini, jadi para mahasiswa ini nanti akan membantu KPU dan Bawaslu serta juga Pemuda dan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menyampaikan kepada masyarakat agar pelaksanaan Pilpres dan pemilihan legislatif ini dapat berjalan dengan jujur dan adil dan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak pilih mereka. Dari Palembang, tim liputan TVRI Sumsel ngelapor ke. Saudara, Bawaslu Kabupaten Oku Selatan melalui Panwaslu Kecamatan melantik 1.352 PTPS dari 19 kecamatan dan 259 kelurahan desa. Pelantikan ini dilakukan oleh Panwaslu di kecamatan masing-masing, disaksikan oleh Kapolsek dan Ramil. Pelantikan yang berlangsung ditandai dengan pengucapan sumpah janji yang dipandu oleh Ketua Panwaslu Kecamatan dan dilanjut ke pembacaan fakta integritas oleh masing-masing PTPS. PTPS yang dilantik ini merupakan hasil seleksi yang dilakukan di masing-masing kecamatan. PTPS ini sudah melalui seleksi administrasi dan seleksi wawancara oleh Panwaslu Kecamatan. Selanjutnya, PTPS ini nak dibekali dengan pengetahuan tentang tugas kewajiban dan kewenangan PTPS pada pemilu 2024. Selain itu, pengawas TPS juga diberi bekal tentang kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Direncanakan pembekalan terhadap PTPS ini nak dilakukan sebanyak 2 kali. Pembekalan kedua nak ditekankan pada penguatan pemahaman tentang regulasi pengawasan, pemungutan dan penghitungan suara, serta penggunaan aplikasi sistem pengawasan pemilu. Hari ini kami sudah melaksanakan pelantikan di 19 kecamatan untuk PTPS pengawas tempat pemungutan suara berjumlah sekitar 1.352 orang, dan ini petugas pengawas yang secara langsung mengawasi tempat pemungutan suara nantinya mulai dari pengiriman sampai kemudian tahapan pemilihan di bilik suara untuk melakukan pengawasan sampai rekapitulasi surat suara. PTPS yang telah dilantik selanjutnya nak dilakukan pengawasan setiap kegiatannya sebelum pemungutan suara, sampai dengan pengawasan saat penyerahan hasil dari TPS ke PPS. Dari Oku Selatan, Riki, TVRI Sumsel melapor ke. TPS terjauh di Kabupaten Lahat jadi pusat perhatian untuk dilakukan pengamanan. Pengamanan ini karena lokasinya ada di perbatasan antara 2 provinsi. TPS terjauh di Kabupaten Lahat terletak di Dusun Pulau Timun, Kecamatan Tanjung Sakti Bumi. Dijelaskan Kapolres Lahat AKBP Godpar Lasro, TPS itu berada di ujung Kabupaten Lahat dan berbatasan antara Provinsi Sumsel dengan Bengkulu. Pihaknya telah nyiapkan personel yang cukup untuk ngaman ke jalannya pemilu di sana, baik dari distribusi logistik pemilu pergi dan pulang kembali ke kecamatan dan ke kabupaten. TPS terjauh itu perlu diamankan karena jauh dari pusat perhatian dan rentan terjadi konflik dan kecurangan. Terkait dengan kerawanan pada menjelang pengumuman nanti, saya selaku Kapolres dibantu dengan instansi lain, ada Pak Dandim dan dari Pemda, kami sudah mengecek langsung TPS rawan dan terjauh. Itu ada di Desa Pulau Timun, itu di Tanjung Sakti. Kami udah cek ke sana. Kami berkomunikasi dengan PPK, Panwascam untuk memastikan semua berjalan dengan aman. Dijelaskan Kapolres, pihaknya memastikan setiap personil yang ditugaskan akan menjaga keamanan pemilu. Juga TPS yang ada di Kabupaten Lahat, sehingga pelaksanaan pemilu di Kabupaten Lahat berjalan aman, damai, dan kondusif. Rivaldo Putrawansyah, tim liputan TVRI Sumsel ngelapor ke.
Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berita Baso Palembang. Ingin menabung dan dapat untung? Pesira jawabannya. Kamu bisa mendapatkan segala keunggulan di tabungan Pesira dari Bank Sumsel Babel. Hidup jadi mudah. Air sumber kehidupan. Sayangnya, masih banyak daerah di Indonesia yang kesulitan air. Tapi sekarang, kita punya ahli dan teknologi yang mampu menemukan sumber-sumber air. Saudara-saudara kita bisa kembali menikmati air bersih. Kekeringan pergi, senyum dan harapan datang lagi. Indonesia swasembada air, kemajuan segera terukir. Halo TVRI. Saya dari Pondok Tince mengucapkan selamat ulang tahun emas untuk TVRI. Semoga tetap mengudara, terus berkarya bersama membangun Sumatera Selatan. TVRI Jaya, dadah! Makasih pemirsa, masih nyaksi ke Berita Baso Palembang. Payo kita ikuti berita selanjutnya. Ngerami ke ulang tahun ke-50 TVRI Sumatera Selatan digelar lomba baco berita Baso Palembang. Setidaknya ada 58 bujang gadis yang melok lomba ini. Selamat pagi pemirsa, Mokase, Anda masih setia. Cak itulah penampilan salah sikok peserta lomba baco berita Baso Palembang. Meriah ke ulang tahun emas TVRI Sumatera Selatan pagi tadi. Lomba baco berita Baso Palembang ini dimeloi puluhan peserta. Menurut catatan panitia ada 48 peserta bujang gadis yang melok. Dari jumlah itu disaring 10 wong untuk melok babak final yang rencananya diselenggarakan besok Senin 29 Januari 2024. Jadi hari ini memang babak penyisihan dan nanti kita akan menentukan yang berhak untuk memasuki babak final. Jadi besok tepatnya di hari Senin tanggal 29 Januari 2024 kita akan menampilkan para finalis. Dan ini akan kita siarkan secara langsung di TVRI Sumatera Selatan mulai pukul 9 pagi. Ini adalah satu upaya untuk mencari bibit penyiar berbahasa Palembang. Kalau istilahnya itu adalah kalau juaranya nanti kita prioritaskan untuk menjadi penyiar berita bahasa Palembang TVRI Sumatera Selatan. Sebelumnya Kepala Stasiun TVRI Sumatera Selatan Evlianti Analisa ngatoke lomba bahasa Palembang ini untuk ngangkat kearifan lokal. Adanya TVRI beda dengan TV swasta yang nyari untung. TVRI ngguno ke biaya dari negara. Gunonya agar masyarakat pacak manfaat ke TVRI untuk kepentingannya termasuk generasi muda. TVRI itu dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Jadi adik-adik, bagian dari masyarakat kan, manfaatkan TVRI. Apa yang bisa diperlukan digunakan untuk kemajuan teknologi, untuk belajar, untuk segala macam, gunakanlah TVRI ini. Buat supaya menjadi era kalian. Sekarang dengan adik-adik melok lomba ini sudah membuktikan bahwa kalian sudah memanfaatkan TVRI. Itu ya. Sikok peserta Semi Bilkis ngatoke bahwa lah nyiap ke diri untuk melok seleksi penyiar bahasa Palembang dan berharap dapat terpilih jadi penyiar di TVRI. Yang disiapkan mulai dari persiapan suara mbak tidak makan makanan yang berminyak dulu, terus nyiap ke teksnya juga sama latihan, paling itu basic. Setelah perform tadi karena yang pertama agak gugup sedikit dan ini juga kan kayak pengalaman pertama kan. Peserta terbaik rencananya bakal dijadi ke penyiar berita bahasa Palembang TVRI Sumatera Selatan. Tim liputan TVRI Sumsel ngelapor ke. Pemirsa, dalam rangka memperingati tahun emas TVRI Sumsel ke-50 tahun dilakukan senam bersama. Senam dipeloi karyawan-karyawan TVRI Sumsel sama masyarakat
Kota Palembang dan sekitarnya. Senam bersama rangkaian peringatan Tahun Emas TVRI ke-50 tahun 2024 dilakukan di halaman parkir TVRI Sumatera Selatan, Jalan Balat Peda, Kampus POM 9 Palembang. Ini merupakan salah siko rangkaian kegiatan yang dilakukan hari ini. Selain lomba baca berita Baso Palembang, juga bazar UMKM. Senam bersama ini dipeloi karyawan-karyawati TVRI Sumsel bersama masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya. Pamela, salah siko warga Kota Palembang, ungkap sangat senang meloi kegiatan ini dengan harapan TVRI Sumatera Selatan kageknya selalu bisa nyaji ke acara yang menghibur dan mendidik. Semoga TVRI semakin berjaya gitu ya. Walaupun banyak radio swasta lainnya yang bermunculan, tapi tetap di hati lah. Karena kan udah pionir kali ya dari berita kita zaman dulu, saya kecil dulu. Belum ada TV atau apa, radio tuh sudah duluan TVRI. Jadi memang saya umur saya udah hampir 43 ini sudah TVRI sudah dulu ada. Semoga tetap semakin informasinya tuh terupdate dan terkini, informatif dan kita lebih duluan dibanding yang lainnya. Semoga tetap berjaya di 50 tahun emas ini ya, TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan akan selalu di hati warganya, khusus di Kota Palembang dan umumnya di Provinsi Sumatera Selatan, dengan nyaji ke acara yang selalu menghibur dan mendidik masyarakat. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan ngelapor ke. Pemirsa, yuk kita ikuti informasi olahraga. Open Turnamen Voli Pangdam Cup tahun 2024 jadi momen untuk ningkat ke semangat berolahraga. Peserta dibatasi dengan umur, pemain senior juga junior boleh ikut tanding di ajang Open Turnamen Voli ini. Open Turnamen Voli Pangdam Cup tahun 2024 diikuti oleh 72 klub voli sesumbaksel di Gor Jasdam 2 Sriwijaya Palembang. Terdiri dari 50 tim voli putra dan 22 tim voli putri dari Lampung, Jambi, Palembang, Muara Enim, Lahat, dan Lubuk Linggau. Ketua Panitia Pelaksana Open Turnamen Voli Pangdam Cup tahun 2024, Mayor Irfantri Fahrul Rozi ngatoke, sistem pertandingan gudoke sistem gugur yang dibagi jadi 2 grup, yaitu grup A, grup B untuk tim voli putra dan putri. Untuk pelaksanaan kita mulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Ini diikuti berapa tim Pak putra-putri Pak? Diikuti 72 tim. Putra 50, untuk putri 22 tim. Setiap hari mempertandingkan 5 pertandingan dari jam 8 sampai jam 6 sore untuk tim voli putra dan putri. Open Turnamen Voli Pangdam Cup tahun 2024 kerebut ke hadiah berupa trofi atau piala, medali, dan hadiah duit sebesar jutaan rupiah. Ahmad Maris, tim Liputan TVRI Sumsel, ngelapor ke. Kita ikuti berita lainnya. Nak laku ketawuran, 2 wong pelajar di Palembang diaman ke Satreskrim Polrestabes Palembang. Keduanya ditingkap karena bawa senjata tajam yang nak digunakannya untuk tawuran kedua kelompok ini. Hasil monitoring Satuan Reskrim Polrestabes Palembang yang mantau sekelompok pelajar yang berkerumun di sikok tempat langsung diaman ke petugas. Dari 12 sikok wong ini, 2 diantaranya ditetapkan tersangka karena bawa senjata tajam jenis celurit. Di bawah pelaku nak nyerang kelompok lainnya di kawasan Lorong Tembok Batu, Kecamatan Seberang Ulu 1 dan kawasan Kelurahan 26 Elir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Namun sebelum tawuran terjadi, remaja tersebut terlebih dahulu diaman ke petugas. Dari Polrestabes Palembang, kantor Ridwan berhasil mengamankan beberapa pada saat itu pelaku yang akan melaksanakan kegiatan tawuran. Adapun mereka ini awal mulanya adalah lagi kumpul-kumpul, kemudian dapat undangan melalui media sosial ya, untuk ajakan untuk tawuran. Berangkatlah ke lokasi. Dari lokasi itu
kita pada saat itu berhasil mengamankan kurang lebih ada 12. Karena perbuatannya, kedua remaja ini dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 dan terancam hukuman di pucuk 5 tahun penjara. Jeffrey Aliansa, TVRI Sumatera Selatan, ngelapor ke. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berita Baso Palembang. Cuaca buruk, ingat anak di sekolah. Sedang makan, ingat anak di pesantren makan apa. Berita buruk membawa kecemasan. Jangan khawatir, kami bawakan susu gratis untuk anak, makan siang gratis untuk anak, dan nutrisi untuk ibu hamil. Untuk generasi emas, sehat, kuat, dan cerdas. Prabowo Gibran. Tulus kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah menjadikan TVRI sebagai televisi pilihan utama keluarga Anda. Sesuai komitmen kami terus akan menghadirkan program-program acara yang berkualitas, mengadaptasi perubahan zaman, informatif, dan selalu berasal dari kearifan lokal yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. 50 tahun TVRI Sumatera Selatan terus berkarya. Inilah persembahan spesial 50 tahun emas TVRI Sumatera Selatan. Menghadirkan artis ibu kota. Yang tidak asing lagi dengan lagu-lagunya yang hit sepanjang masa. Yuni Shara. Eksklusif performance dari kami untuk pemirsa. Malam puncak hari ulang tahun ke-50 TVRI Sumatera Selatan. Live dari Ballroom Novotel Hotel Palembang. Rabu, 31 Januari 2024. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berita Baso Palembang. Yuk kita ikuti berita selanjutnya. Ini hari lah musim duren. Penggemar duren memburu duren dari segala macam daerah di Sumatera Selatan. Musim duren ini ngebuat omzet pedagang duren naik sampai 70%. Dengan buah yang siko ini, si raja buah atau buah duren. Masuk musim buah duren lah banyak ditemui pedagang ngejual buah ini. Salah sikoknya di pusat sentra buah durian di kota Palembang, Pasar Kuto. Salah sikok pedagang Basri ngatoke, semenjak musim duren omset meningkat sampai 70%. Duren yang dijual ini datang dari daerah di Sumsel, dari Lahat, dan Lubuk Linggau. Peminat duren lebih banyak cari jenis duren tembago yang berwarna kekuningan dan rasa yang manis dan dagingnya yang tebal. Pelanggannya banyak. Harganya berapa, Pak? Harganya ada yang 25, 300, 50, 70, variasi. Jadi durennya ini dari Palembang nggak, Pak? Dari Palembang. Dari Palembang. Dari Sumatera Selatan maksudnya? Iya. Pusat mana, Pak? Daerah mana, Pak? Daerah ada Linggau, kalau di daerah Lahan, daerah Kikin.
Uniknya, kalau beli duren di Pasar Kuto, pacak dicecep dulu. Kalau duren yang dipele dak manis, pacak ditukar. Harga duren dijual mulai dari Rp20.000 sampai Rp70.000, tergantung ukurannya. Rizky Amrina, TVRI Sumsel ngelapor ke. Pemirsa, nyaji ke arsitektur dan keindahan bangunannya, Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo bisa jadi salah siko destinasi wisata religi. Masjid ini nawar ke pengalaman wisata religi yang luar biasa di tengah kota Palembang dengan berbagai perpaduan budayanya. Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo ini dulu dikenal dengan nama Masjid Agung Palembang. Masjid ini jadi salah siko peninggalan Kesultanan Palembang. Pendiri masjid ini ialah Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Masjid ini nawar ke pengalaman wisata religi yang luar biasa di tengah kota Palembang. Selain tempat ibadah bagi umat muslim, masjid ini juga sebagai masterpiece arsitektur yang memukau dengan perpaduan budaya Eropa, Tionghoa, Nusantara dan budaya Palembang berpadu jadi siko. Dengan lokasi yang strategis di Jalan Jenderal Sudirman, destinasi ini mudah didatangi oleh wisatawan yang nyari keindahan arsitektur dan nuansa religi yang khas. Ya, karena masjid ini sudah menjadi cagar budaya lah cagar budaya, menjadi ikon Palembang, sehingga masjid ini menjadi destinasi juga wisata wisata religi. Ya, wisata religi yang memang bentuk bangunannya itu memang unik ya. Kalau di zaman dulu itu sudah termasuk masjid yang termegah juga itu di Nusantara, karena mengingat bentuk atau bangunnya itu langsung oleh sultan, bukannya artinya bangunan yang dikerjakan oleh bangsa Eropa misalnya, bukan, tapi yang dari pribumi, dari sultan langsung yang mendirikan atau yang merancang arsitektur Masjid Agung ini. Mulai dari ornamen-ornamen Tionghoa yang megah dan sentuhan gaya Eropa yang elegan, serta gaya Nusantara Palembangnya. Setiap elemen arsitekturnya inilah yang ngebuat lebih dari sekedar tempat ibadah. Masjid ini terdapat banyak sejarah dan juga kekayaan budayanya. Gerbang masjid ini tampak besar dan tinggi, sama dengan bangunan Tionghoa. Selain itu, menara yang ada di dekatnya atau atapnya nyerupai bagian pojok kelenteng. Dinding beton tebal, pintu dan juga pilar-pilar besar di bagian depan masjid ini nyipta kemiripan dengan bangunan peninggalan kolonial berarsitektur Eropa. Di samping mihrab terdapat mimbar dengan ukiran khas Palembang dan kubah limas yang menjadi ciri khasnya, juga menjadi bagian dari tradisi arsitektur Palembang. Masjid ini jadi masjid nasional dengan bangunan cagar budayanya. Masjid ini terus nginget ke kita akan pentingnya memelihara warisan budaya dan sejarah. Dagita Ditarifani, TVRI Sumsel, melapor ke. Pemirsa, puluhan anak muda Karang Taruna Desa Sekecamatan Ulu, Ogan, Kabupaten Oku antusias melok lomba masak lemang. Lemang dewek merupakan kuliner khas Palembang setempat yang disajikan pas perayaan Hari Besak Bae. Untuk melestarikan kuliner lemang pada generasi muda, Karang Taruna Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan, Komering Ulu gelar lomba masak lemang. Ada 3 jenis lemang yang diperlomba ke, yakni lemang gemuk atau lemang santan, lemang duren dan lemang pisang. Ketua Karang Taruna Kecamatan Ulu Ogan, Joni Rusdi Hadi ngatoke, lemang merupakan kuliner yang bahan dasarnya ketan yang dimasak di dalam belodengan cara dibakar. Biasanya lemang dihidang ke saat perayaan hari besar, cak lebaran, Idul Fitri, dan Idul Adha atau Maulid Nabi dan nyambut tamu besar. Menurut Joni, lemang jarang dimasak jika ada katik momen tertentu. Oleh karena itu, agar kuliner tersebut tetap lestari, pihaknya gelar lomba memasak lemang dengan harapan kalangan muda pacak masak lemang dengan baik.
Tidak mudah bagi para peserta masak lemang, terlebih lagi lemang duren dan pisang yang dibutuhkan teknik dan pengapiannya teratur. Kalau tidak, lemang duren dan pisang pacak motung atau pacak mentah karena lemang jenis cak ini beda dengan lemang santan. Sementara lemang duren dan pisang tidak guna ke santan tapi pakai daging duren ketan dan kelapa parut. Lemang ini merupakan masakan warga Ulugan di hari-hari besar. Itu seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan Maulid Nabi. Jadi besar harapan kami kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Karang Taruna Kecamatan Ulugan. Bisa menjadi kegiatan tahunan. Semoga kegiatan selanjutnya bisa lebih meriah lagi dengan peserta di luar Kecamatan Ulugan. Untuk peserta diwakili 2 tim setiap desanya. Dikata ke Joni, lomba masak lemang nak dijadi ke agenda tahunan. Bahkan ke depannya masak lemang nak dijadi ke festival tahunan untuk narik minat wisatawan. Retno Wirawijaya, TPRI Sumsel melapor dari Ogan Komering Ulu. Pemirsa, informasi sebelumnya nutup perjumpaan kita di berita Baso Palembang kali ini. Akhir kata, kulo Rizkia Amrina. Dan kulo Lis Hapsari Prihatini, Ketua Sisipol Canda di Muka Palembang, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.